Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua seluruh umat manusia di dunia. Bertemu kembali dengan kami, Basis Cahaya Hati, di channel Basis Cahaya Hati. Saudara-saudaraku, seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan kali ini kami ingin meneruskan uraian tentang kajian praktek agama, praktek rohani di alam akhirat yang mewujud ke dunia. Karena pada dasarnya dunia ini adalah manifestasi daripada suatu persifatan atau unsur rahasia persifatan kebesaran Tuhan yang mewujud ke dunia, atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh unsur rahasianya mewujud ke dunia sebagai tanda kebesaran ciptaannya atau tanda akbarnya yang mewujud ke dunia. Pada video-video yang terdahulu kami menjelaskan tentang masuk dari alam dunia ke alam akhirat. Jasmani masuk ke alam rohani. Artinya di sini adalah terhubung, tersambung dari alam dunia, tersambung, terhubung dengan alam akhirat, sehingga yang mewujud di dunia ini adalah suatu unsur rahasia kebesaran persifatan alam akhirat yang mewujud ke dunia. Kemudian jasmani terhubung, tersambung dengan rohani. Nah, di sini rohani, unsur rahasia kebesaran persifatannya mewujud ke dunia. Dan itu di dunia ini menjadi tanda akbarnya kebesaran persifatannya yang mewujud di dunia. Sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, nyata adanya, mewujud ada di dunia ini. Itulah daripada video-video yang telah kami sampaikan terdahulu. Maka kami lanjutkan, saudara-saudaraku yang berbahagia, bahwa ilmu ajaran agama dan ilmu berketuhanan itu adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktekkan tentang alam rahasia, alam kodim, alam yang tidak nyata, yang unsur rahasia kebesaran persifatannya itu isinya bisa diketahui di dunia karena dari persifatan yang mewujud. Sehingga dalam hal ini ajaran agama yang datangnya dari sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diketahui di dunia sampai kita mempraktekkannya dan terhubung lewat ajaran ilmu kepada sang pemilik ilmu. Di video yang pertama kami telah membahas tentang alam,
tentang rahasia alam, tentang perjalanan alam yang di dalamnya adalah unsur-unsur rahasia kebesaran. Nah, di dalam agama Islam ada suatu kalimat atau bacaan, yaitu kalimat bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalimat ini untuk membaca ayat-ayat suci yang ada di dalam kitab suci. Maka untuk membaca ayat-ayat suci yang ada dalam kitab suci, manusia harus mengetahui alam yang suci, teknik masuk alam yang suci. Maka kalimat ta'awud itu adalah informasi, petunjuk, jalan untuk masuk ke dalam alam yang suci, alam ruhani, alam akhirat, yaitu alam kodim. Karena disitulah bersemayam rahasia persifatan kebesaran Tuhan yang suci dari Sang Maha Suci. Nah, kalimat ta'awud tersebut menunjukkan bahwa manusia itu harus berlindung kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah keberadaan unsur rahasia besaran persifatan Allah? Adanya di alam akhirat, alam yang tidak nyata, alam yang gaib, yaitu alam qadim. Nah, teknik daripada masuk ke alam qadim, itulah informasinya dari kalimat ta'awud. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Akunya manusia, jasmani, masuk ke alam rohani, alam persifatan, alam yang tidak nyata, alam kesucian, alam kodim. Maka di sini perlu teknik, perlu guru, perlu ilmu. Nah, akunya berlindung pada Allah, akunya manusia, aku manusia yang hidup di dunia harus dimatikan, harus dilenyapkan. Maka yang dihidupkan adalah rohaniahnya, disambungkan jasmani kita kepada rohaniah, sehingga jasmaninya itu tidak dominan. Kemelekatan jasmani tidak dominan. Ya, setelah masuk dan berlindung kepada Allah, maka Allah lah yang dominan di dalam jasmani kita di kehidupan dunia ini. Jangan manusianya. Jika manusianya yang dominan, maka Allahnya tidak ada. Sedangkan manusia itu bisanya hidup, bisanya bergerak, bisanya berbuat macam-macam, itu karena ada unsur Allahu Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita manusia, yaitu unsur rohani dari Sang Maha Rohani. Maka dari jasmani masuk ke alam akhirat, alam qadim, dan melebur kepada rohani. Kemudian adaptasi di alam akhirat, alam qadim, adaptasi jasmani melebur kepada rohani, terus dengan teknik dan metode yang diajarkan guru, sampai rohani itu yang menguasai jasmani. Artinya kita di dunia alam makro, sedangkan rohani dalam diri kita alam mikro. Kemudian kita masuk ke alam mikro, alam rohani, terus beradaptasi, ya, sampai dengan alam mikro yang rohani itu menjadi alam makro dalam diri kita di dunia. Dan rohanilah yang menguasai jasmani kita dan juga menguasai dunia ini. Sehingga jika rohani yang menguasai diri kita, maka
alam akhirat pun mewujud ke dunia menjadi alam dunia. Nah, perwujudan inilah kenyataan daripada rahasia kebesaran sifatnya yang mewujud. Maka dunia ini yang sudah menjadi alam mikro, jika alam rohani menjadi makro, maka dunia dalam genggamanmu. Nah, seperti itu. Nah, hiduplah dunia ini dengan rohani. Nah, jika manusia hidup dengan rohani dan jasmaninya sudah dikuasai oleh rohani, maka perjalanan hidup manusia di dunia itu akan menjalankan semua unsur rahasia kebesaran persifatan yang suci. Karena rohani itu adalah unsur persifatan Tuhan yang suci. Sehingga perkataannya, perbuatannya, pendengarannya, melihatnya, gelombang akalnya suci, gelombang kolbunya suci, perkataannya suci, pendengarannya suci, melihat semua unsur yang ada di jasmani karena sudah dikuasai oleh rohani, maka semuanya menjadi unsur kesucian dan kenyataan yang konkret, yang nyata, yang benar. Tidak ada lagi fata morgana, artinya berpura-pura. Jika unsur rahasia kebesaran persifatan menyatakan A ini benar, ya maka A. Contohnya, saya secara pribadi kenyataannya seperti ini, maka saya mengungkapkan keadaan seperti ini. Jika ada salah, saya nyatakan salah. Jika ada benar, itu hanya Tuhan. Jika itu baik, itu dari Tuhan. Jika itu tidak baik karena saya salah, doif. Seperti itu. Semuanya harus dinyatakan. Maka jika manusia dikuasai oleh rohani, maka semuanya kenyataan-kenyataan Tuhan, kenyataan-kenyataan suci yang benar tanpa ada manipulasi. Konkret dari alam akhirat mewujud ke dunia, kenyataan yang benar. Maka jasmani akan terjaga oleh rohani, dunia pun akan terjaga oleh akhirat. Semuanya menjadi perjalanan suci dari Sang Maha Suci, perjalanan cahaya di dunia menjadi jelas, terang benderang apa adanya. Dari alam akhirat A, di dunia pun A pula. Dari alam akhirat B, di dunia pun B pula. Tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi. Misalkan wajah kami seperti ini, maka inilah kenyataan adanya. Tidak kami manipulasi. Apapun itu bentuknya adalah apa adanya. Karena ini adalah kenyataan konkret. Itulah perjalanan hakikat daripada perjalanan rohani. Karena manusia jasmaninya sudah masuk ke alam akhirat, jasmaninya masuk ke alam rohani, dan rohanilah yang mewujud ke dunia sebagai tanda kebesaran persifatannya yang mewujud. Inilah tanda akbarnya. Jika manusia memakai rohani di alam dunia, maka tatanan kehidupan, tatanan perjalanan hidup, dan tatanan dunia ini akan menjadi baik, akan menjadi damai, akan menjadi sentosa, akan menjadi adil. Nah, inilah ilmu yang harus diterapkan di dunia oleh seluruh umat manusia sedunia. Waktunya, zamannya bangkit, rohani menguasai jasmani, akhirat menguasai dunia, sehingga tatanan dunia, tatanan kehidupan manusia akan berjalan sesuai dengan khitohnya, yaitu sesuai dengan ajaran agama dan ajaran ketuhanan.
dari Sang Maha Kuasa. Demikian saudara-saudaraku, informasi tentang perjalanan rohani, yang dimana rohani ini menjadi menguasai jasmani dan akhirat menguasai dunia. Dan inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat Tuhan yang mewujud di dunia. Alam qadim mewujud ke dunia. Demikian saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga ini menjadi pencerahan, dan kurang lebihnya kami maaf, kami hanya manusia biasa dan kami dalam proses pembelajaran di ilmu ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Majelis Zikir Tarekat Naksabandiah Kholidiyah Nusantara. Salam damai, salam persaudaraan, salam sejahtera untuk seluruh umat manusia di dunia.